Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Cihamplas, jangan lupa membeli es. Halo millennials, welcome back to Menkes. Hari ini seperti biasa nih, di Menkes kali ini kita memiliki tamu spesial. Tapi sebelum itu, aku perkenalkan diri dulu aku. Aku Rifki sebagai OSIS di sini yang akan membantu acara pada hari ini. Anyways, kita kedatangan tamu spesial dari angkatan 33 nih. Siapa yang kepo? Kita perkenalkan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Syifa Karani Wilson, biasanya dipanggil Syifa atau Wilson. Aku alumni dari 8 Jakarta, jurusan IPS. Halo Kak Syifa. Hai. Kita ngobrol santai dulu kali ya. Kak Syifa nih sehabis lulus, ini kan kemarin lulus ya? Iya. Alhamdulillah. Habis lulus tuh kegiatannya ngapain sih Kak? Oke, habis lulus itu aku pastinya ujian ya. Iya. Mempersiapkan SNBT gitu teman-teman. Karena SNBT itu katanya sekarang beda mata pelajarannya. Sedih banget ya guys. Karena kalau dulu itu kan ada Soshum sama Saintek ya. Kalau misalkan sekarang itu hanya TPS dan literasi gitu. Jadi agak beda dan agak kaget juga. Aku mempersiapkan SNBT itu tapi gagal dan akhirnya aku coba mandiri dan alhamdulillah aku diterima di Universitas Pendidikan Indonesia jalur prestasi istimewa di jurusan Ilmu Komunikasi. Alhamdulillah. Keren banget gak sih guys? Aduh keren banget. Habis untuk mengejar PTN itu Kak kegiatannya apa lagi Kak? Oke, untuk kegiatan setelah aku dapat PTN ya, alhamdulillah. Karena kan kalau misalkan kita berkegiatan sebelum dapat PTN tuh kayaknya deg-deg gitu ya. Betul. Akhirnya pada saat setelah aku dapat PTN di UPI, aku alhamdulillah baru kemarin ikut audisi dan keterima menjadi Putri Pendidikan Remaja Nasional. Ulang. Alhamdulillah aku keterima menjadi Putri Pendidikan Remaja Sumatera Barat tahun 2023. Wah. Keren banget loh bisa jadi Putri Pendidikan. Thank you. Putri Pendidikan tuh ngapain aja sih Kak? Kalau boleh tahu. Putri Pendidikan itu advokasinya dia di pendidikan ya, di bidang pendidikan. Kalau misalkan pendidikan itu kan luas ya jangkauannya. Iya. Kalau misalkan advokasi aku sendiri ini pendidikan karakter pada remaja di era gemparan teknologi gitu. Pastinya sulit ya. Sulit banget sih, apalagi kalau media teknologi itu kan bisa berdampak. Karena kalau misalkan teknologi itu kan berdampak banget sama mental health kita ya, teman-teman kayak gitu. Ngomong-ngomong mental health, ulang. Bentar guys. Ngomong-ngomong mental, ngomong-ngomong mental health, ini berkesinambung sama materi yang akan kita omongkan pada hari ini nih. Wow, kebetulan ya? Kebetulan banget. Coba kita tanyakan, kesehatan mental atau gangguan mental pada diri seorang itu lebih terbukti karena faktor genetik atau faktor lingkungan sih Kak? Oke, jadi kalau misalkan gangguan mental itu ya, gangguan mental itu sebenarnya benar ada dua, ada dari faktor genetik dan juga faktor lingkungan. Kalau misalkan faktor genetik itu biasa dari keturunan ya pastinya, dari keturunan, tapi nggak selamanya kalau misalkan orang tuanya itu memiliki gangguan kesehatan mental, itu anaknya pasti tularan gitu, nggak pasti juga kayak gitu, tapi memang besar kemungkinannya teman-teman gitu. Dan beberapa gangguan mental diantaranya ada seperti bipolar disorder, terus juga depresi yang mayor, setelah itu ada skizofrenia dan ADHD gitu. Tapi memang lebih besarnya adalah itu dari pressure lingkungan ya. Pasti berat sih itu. Iya, apalagi yang remaja-remaja nih beranjak dewasa ya. Betul. Kita ini apalagi anak-anak kelas 12 ya. Aduh. Banget sih, apalagi mau ya, ujian tekanan, ya. Pasti ketekanan dari orang tua, dari lingkungan, dari keluarga besar pastinya. Benar. Apalagi dari diri sendiri. Iya, kalau motivasinya ngejar PTN yang tinggi banget, itu pasti ke pressure banget sih. Jadi memang ada dua. Dan lebih dominannya itu kebanyakan orang dari pressure lingkungan sih gitu.
Oke, gimana sih cara kita untuk bisa stabilin emosi kita tanpa berdampak ke orang lain gitu? Oke, emang ini susah ya teman-teman kalau misalkan kita itu emosinya nggak bisa dikontrol sendiri. Mm-mm. Dari emosi sedih, marah juga, bahkan bahagia pun kita pengennya orang lain juga ikut tahu gitu kan ya. Iya, benar-benar. Harus butuh validasi gitu. Iya, Ha. benar banget, validasi itu tuh yang biasanya kita salah untuk Nah, kasih ke orang lain, kasih ke orang yang salah itu berdampak banget ke kita. Apalagi kalau misalkan kita sedih gitu ya, dan kita dapat dari validasi orang lain itu salah. Dan kalau misalkan cara mengatur emosi kita tanpa melibatkan orang lain itu adalah bagaimana caranya kita mengontrol nafas kita. Gitu. Karena pada dasarnya pada saat kita memiliki emosi yang tidak stabil gitu ya, itu detak jantung kita tuh akan berdetak lebih cepat daripada pada biasanya gitu. Jadi pada saat kita bahagia juga detak jantung kita lebih cepat, sedih juga, apalagi marah ya. pasti Apalagi marah itu. itu pasti kayak duduk gitu kan. Nah, Terus keringetan gitu. iya, itu gemeter juga Ah. kan itu pasti banyak sih ya. Dan dari situlah gimana caranya kita bisa mengatur nafas kita teman-teman. Dari gimana caranya kita ambil waktu untuk diri sendiri, validasi emosi kita, apa yang kita rasakan. Oh, aku lagi marah banget sama dia. Atau aku lagi sedih banget, ujian aku nggak bagus nilainya dan lain-lain sebagainya. Itu kita memang harus memvalidasi dulu pikiran dan perasaan kita. Dan setelah itu kita tarik nafas yang panjang sampai benar-benar kita tuh merasakan aliran darah kita. Kalau misalkan teman-teman sudah bisa merasakan aliran darah sendiri dari atur nafas, itu insya Allah bisa. Itu insya Allah udah bisa teratur gitu. Tapi kalau misalkan masih belum merasa nih kayak aliran darahnya ngalir ataupun merasa relax, itu berarti belum belum dapat gitu feel untuk relaxnya gitu. Jadi memang benar-benar dari atur nafas itu perlu banget. Berarti teman-teman juga bisa cek di YouTube atur nafas dari psikologi dan lain-lain sebagainya itu banyak kok. Dan ikut-ikut meditasi online kayak gitu teman-teman. Itu bisa insya Allah tanpa melibatkan orang lain. Jadi yang terpenting dari diri kita sendiri ya. Benar banget. Karena kalau misalkan mental kita itu yang hanya tahu adalah kita aja. Karena orang lain itu doesn't know exactly how we feel. Gitu. Jadi ya. Terus pada umumnya tuh kesehatan mental tuh kan banyak yang terjerat kan pada remaja ya. Terus banyak remaja tuh yang mengalami itu tuh gara-gara percintaan nih. Oh iya banget lagi ya. Remaja tuh ya guys. Wah, kita remaja yang sedang dimabuk asmara. Nah, untuk percintaan itu bisa merusak kesehatan mental pada diri kita kan ya kak? Ada nggak sih cara agar mental kita tidak rusak karena percintaan? Apalagi toxic ya, toxic relationship itu. gitu ya teman-teman. Oke, jadi untuk seperti ini teman-teman, aku akan sarankan bahwa apabila kita belum bisa mencintai diri sendiri, jangan dulu mencintai orang lain. Tuh, dengerin. Oke. Dengerin ya, nonton dengerin. Karena apa? Karena untuk hubungan itu banyak banget kita kalau misalkan belum bisa tahu red flag dari seseorang. Red flag itu gini, jadi setiap ada toxic relationship itu pasti ada tanda-tanda atau sinyal-sinyal gitu ya. Kok kayaknya ini nggak bener nih relationship-nya. Jadi pada saat kita berada pada lingkungan atau relationship yang toxic gitu ya, kalau kita belum ada tumbuh rasa self-aware terhadap sinyal-sinyal yang red flag itu bakal susah juga ke diri kita sendiri. Benar sih, benar. Karena ya, kalau misalkan kita udah tahu nih, kalau misalkan kita sudah tahu, kita udah ada self-awareness-nya, kalau kita udah ada fondasinya gitu ya, ada fondasi dalam artian, oh kayaknya kita tahu nih mana yang benar dan mana yang salah. Pada saat kita sudah menyadari itu, dan kita sudah lebih mengutamakan diri sendiri daripada orang lain, itu insya Allah bisa dibilang kalau misalnya udah mau ke jenjang yang lanjut ya, itu bisa untuk mencintai seseorang gitu loh. Tapi kalau misalkan di dalam dirinya belum ada, itu akan sulit. Karena apa? Kalau misalkan kita dapet nih, kalau aku gitu ya, misalkan aku dapet cowok gitu, dapet cowoknya kita dari awal-awal tuh kayaknya manis-manis gitu ya, manis-manis, kita jatuh cinta gitu. Pada saat aku belum ada self-awareness untuk tanda-tanda yang red flag kayak gitu, jadi aku akan mencintai dia sebelum aku mencintai dia aku sendiri dulu kan. Pastinya aku akan
kalau orang jatuh cinta tuh gimana ya? Rasa dunia milik berdua, kayaknya segala-gala Pasti hal. sih, pasti. Iya, segala-gala hal yang dia lakukan itu kayaknya lucu banget deh dia. Tapi kalau misalkan dia melakukan kesalahan itu kayak nggak apa-apa lah, setiap manusia punya salah, nggak apa-apa, aku di sini disakitin gitu ya. Nah, dari situ tuh timbulnya rasa apa ya? Menormalisasikan hal-hal yang tidak boleh sebenarnya. Gitu. Toxic relationship itu, apalagi toxic relationship-nya yang udah bertahun-tahun gitu ya teman-teman, itu karena kita dari kita sendiri belum ada pondasi untuk tahu kalau misalkan itu tuh sebenarnya udah nggak baik untuk diri kita, tapi kita masih kayak nggak apa-apa lah. Jadi orang itu pasangannya jadi seenaknya sama kita, padahal teman-teman kita tuh harus mengutamakan diri sendiri dulu dibandingkan orang lain. Kita harus tahu perasaan kita seperti apa. Kita aja nggak tahu kita tuh sebenarnya disakitin apa enggak untuk sama orang-orang yang seperti itu gitu loh. Jadi kalau misalkan belum tahu mana yang baik dan mana yang benar dalam hubungan dan juga self awareness-nya belum ada, aku tidak mensarankan untuk memulai hubungan dulu teman-teman, karena itu akan berdampak banget kepada pendidikan kita, ke masa depan kita juga bahkan. Pasti, karena banyak loh orang yang mengakhiri hidupnya hanya karena cinta. Betul, banyak banget loh. Dan itu yang kita nggak inginkan kan. Meanwhile kita masih panjang perjalanan, masa iya kandas gara-gara hanya percintaan yang cinta monyet kayak gitu kan. Jadi jangan dulu main cinta-cintaan kalau diri sendiri aja belum bisa mencintai kayak gitu. Jadi intinya fokusnya untuk masa depan ya, bukan percintaan, untuk remaja. Diri sendiri. Nah, betul, pasti diri sendiri. Nah, kita lanjut. Boleh nggak? Boleh kasih pendapat gak sih Kak tentang pernyataan bahwa kesehatan mental tuh terganggu karena kurangnya iman? Iya. Sebenarnya banyak banget yang bilang kayak gini, apalagi dari orang tua ya. Dari orang tua itu banyak, dan mungkin lingkungan kita yang orangnya tuh sudah dewasa. Mungkin mereka banyak yang tidak mengerti how we feel about ourselves, about our problems, and anything like that. Jadi pada saat itu juga mereka bilang, kamu kurang sholat, kamu kurang baca Quran, kamu kurang mendekatkan diri kepada Allah. Aku juga gak bisa bilang bahwa mental illness ataupun gangguan mental itu berhubungan dengan iman atau enggak. Jadi aku bakal bilang ya teman-teman, kalau misalkan ini tuh ada hubungannya, ada juga yang enggak. Kenapa aku bisa bilang gitu? Aku bakal kasih beberapa kasus gitu ya. Jadi kasusnya ada orang, jadi ada suatu remaja, anggaplah si A namanya ya. Jadi pada kasus yang namanya A ini ya, aku umpamakan namanya A. A ini adalah seorang yang tidak memiliki gangguan mental apapun. Jadi dia itu bisa dibilang alhamdulillahnya dia dianugerahkan oleh Allah kalau misalkan dia itu orang yang normal lah ya, dari mentalnya, kesehatan mentalnya. Pada saat dia diberikan suatu masalah, dia itu kebanyakan masih bisa dikontrol, masih dalam jangkauan dia untuk mengendalikan emosinya, untuk menghadapi masalah tersebut gitu. Tetapi lain lagi dengan kasus si B. Si B ini adalah orang yang memiliki gangguan mental, yang dimana gangguan mentalnya ini tuh menutupi dirinya untuk berpikir positif. Jadi setiap orang itu kan sudah dianugerahi oleh Allah itu iman ya. Iman itu kita harus tahu dulu iman ini sebenarnya apa. Iman ini adalah keyakinan kita terhadap Allah gitu ya, terhadap takdir kita, bahwa kita tuh akan bisa menjadi orang yang baik dan lain-lain sebagainya. Itu pokoknya iman yang dimana kita tuh percaya pada Allah gitu. Apapun kejadiannya, apapun situasinya, kita percaya bahwa Allah itu akan menolong kita. Dan kita semua diberikan anugerah itu sama Allah. Begitupun juga orang-orang yang memiliki gangguan mental. Tetapi bedanya adalah ketika orang-orang yang alhamdulillah dikasih kesehatan mental, dia akan bisa konekin dirinya dia pada saat dia pusing, dia sedih, dia mungkin depresi dan lain sebagainya, stres gitu ya. Dia bisa mengarahkan dirinya ke arah positif yang untuk mengarahkan keimanannya itu, karena keimanan itu sendiri. Tetapi lain lagi kepada orang yang memiliki gangguan mental, yang dimana gangguan itu sendiri bisa dibilang, aku bilang tadi, itu karena faktor genetik, bisa juga kan, dari faktor genetik yang bisa dibilang kalau misalnya faktor genetik itu
sifatnya atau karakteristik dari dirinya. Mungkin dia terlalu sensitif orangnya, dia mungkin temperamen orangnya, itu kan bisa dibilang nggak berhubungan nggak sih sama iman? Ya nggak Benar. sih? Karena itu karakteristik dari dia sendiri, yang dimana dia juga ya nggak tahu itu udah dianugerahkan oleh Allah kayak gitu, dan itu bagaimana caranya dia untuk mengarahkan itu ke hal yang positif. Nah, dari situlah mengapa orang-orang yang memiliki gangguan mental ini sulit untuk berpikir positif. Kenapa orang-orang itu bisa bilang kamu kurang iman, kamu kurang ngaji, kamu kurang sholat? Karena dia tertutupi oleh kesehatan mental, oleh gangguan mentalnya itu, gitu loh. Jadi dia pun sebenarnya udah mau loh, dia tuh mau berpikir positif bahwa Tuhan itu baik. Tetapi karena dia tertutupi oleh gangguan mentalnya itu, yang bisa dibilang dari pressure lingkungan yang benar-benar yang nge-press dia banget, dari gangguan genetik dia yang dia sendiri sebenarnya juga nggak mau ada itu. Tapi terus gimana? Ya kan? Jadi ya dari situlah orang-orang yang memiliki gangguan mental itu merasa bahwa dirinya tidak worth it, merasa dirinya bahwa sampah dan lain-lain sebagainya, dia tidak berguna di dunia ini, Tuhan itu tidak adil dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya dia tuh sudah berusaha untuk sholat, untuk membaca Quran, tapi itulah yang terjadi di dalam dirinya gitu loh. We never know gitu how they feel. Tapi untuk teman-teman yang memiliki gangguan gitu ya, teman-teman yang ternyata didiagnosa memiliki gangguan mental, it is okay to feel that way, karena kita sendiri juga nggak mau itu terjadi di dalam diri kita kan teman-teman. Tapi itulah yang dianugerahkan oleh Allah, dan ambil positifnya saja bahwa Allah itu juga sayang sama kita. Allah itu nggak akan pernah kasih ujian kepada hambanya kalau hambanya itu nggak kuat. Betul. Jadi pasti kalau Allah udah kasih ujian itu ke kita, yakin aja kalau misalnya kita tuh pasti bakal bisa lewatin walaupun seberat apapun. Nah itulah yang dimana kita tuh we need a professional help untuk ngebantu kita ke arah yang lebih baik gitu, ke arah yang dimana orang-orang ini bilang imannya dikuatkan lagi, berpositif thinking lah kepada Allah gitu kan, positif thinking kepada Tuhan dan lain-lain sebagainya. Kita butuh orang-orang yang seperti ini gitu. Jadi pada saat kita merasa sedih gitu ya teman-teman, kita merasa oh kayaknya dunia ini jahat banget sih sama gue dan lain sebagainya, jangan cari orang yang ngejudge aja gitu. Kalau misalkan kita cerita sama teman kita tapi akhirnya end up dia malah judging kita, berarti emang orang itu bukan orang yang tepat untuk kita cerita sama dia. Carilah orang-orang yang bisa memvalidasi perasaan kita, yang bisa membawa kita kepada arah yang positif, baik itu dari positive thinking, baik itu dari positif dari kegiatannya. Cari teman-teman yang seperti itu, and jangan pernah letting those people hurting yourself, because they will never know how you feel about your problems and anything like that. Mereka tuh gak akan tahu exactly how you feel about yourself and your problems and your relation about your family, I think. Jadi mereka gak tahu pasti gitu. Mereka always judging all the time, sementara dia nggak tahu perasaan kita seperti apa. Dan jangan pernah ikut ataupun masuk ke dalam lingkungan seperti itu, apalagi pasangan ya, tadi pacaran gitu loh teman-teman. Kita tuh nggak mau ada orang-orang seperti itu di hidup kita. Tapi dari situlah kita harus bisa bikin fondasi diri kita tuh kuat, kalau misalkan kita tuh bisa untuk melalui ini semua gitu. Yang terpenting itu kita harus punya teman yang benar-benar ngedukung kita. Benar. Tapi kalau misalkan memang udah nggak ada lagi kayaknya orang-orang di sekitar kita yang bisa ngebantuin kita, so please seeking for a professional help like psychologist or psychiatrist. Karena itu penting banget. Terus aku mau nanya, yang bisa kita lakukan kalau kita lagi ada di pikiran, aku menganggap segala sesuatu itu sulit dan sukar buat aku lakuin. Oke, ini yang tadi pas banget aku bilang ya teman-teman, kalau misalkan Tuhan itu, Allah itu nggak akan pernah kasih ujian ke hambanya kalau hambanya itu nggak bakal bisa selesaiin itu masalahnya gitu. Allah itu pasti tahu, Allah itu paling tahu kapasitas kita seperti apa. Jadi kita hanya butuh bahwa percaya sama Tuhan kita sendiri. Kita percaya sama Allah bahwa Allah itu bakal kasih yang terbaik untuk kita. Dengan segala apapun usaha yang sudah kita lalui, pasti Allah tahu tempat-tempat di mana kita untuk kuliah nanti. Mungkin ya teman-teman, ini untuk bekal juga ya, karena kalau pahitnya adalah kalau misalkan kita ketolak PTN itu pasti bakal down banget. Tapi percaya
Allah itu bakal kasih tempat yang dimana tempat itu paling terbaik untuk kita. Dan juga lingkungan terutama, teman-teman dan lain-lain sebagainya. Kita kan nggak tahu kalau misalkan impian kita di universitas ini misalkan, kita nggak tahu kedepannya akan seperti apa, yang tahu cuma Allah doang. Dan kalau misalkan kita tidak ditakdirkan di situ, percaya aja bahwa tempat yang ditakdirkan oleh Allah itu memang tempat yang terbaik gitu. Jadi itu pertama, percaya kepada Allah, dan yang kedua percaya sama diri sendiri. Karena kalau percaya sama Allah itu mungkin kita emang udah harus ya. Harus. Dan kalau percaya sama diri sendiri nih yang susah ya. Karena kita merasa kayak aduh, udah perjuangan juga kayaknya nggak worth it deh gue dapetin itu universitas atau apa-apa gitu. Tapi percaya aja segala proses itu pasti ada ada buahnya gitu. Pasti, itu pasti. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun perjuangan yang kita lakukan, itu pasti akan ada suatu hal yang menanti-nanti kita karena kita sudah melakukan proses yang baik tersebut gitu. Jadi percaya aja bahwa segala hal di dunia ini berakhir akan pokoknya happy ending kayak gitu. Ya semua di dunia itu bakal happy ending guys. Jadi jangan sedih-sedih. Walaupun hari ini kita merasa kurang nyaman, kurang serak, pasti nanti hari kedepannya pasti kita akan mendapatkan apa yang kita tuai gitu ya. Iya, pasti. Apa yang kita tanam maksudnya. Karena hidup itu bagaikan roda lah ya. Berputar terus. Ya pasti berputar. Kadang kita di bawah pada saat kita lagi down banget. Terkadang kita juga di atas. Kita lagi happy banget, kita achieve something yang udah kita impikan. Ya itulah kehidupan. Pasti berwarna. Iya pasti. Selanjutnya nih, seberapa pentingnya kita paham tentang kesehatan mental bagi diri kita dan orang sekitar? Oke teman-teman, aku akan bilang bahwa kesehatan mental ini adalah kesehatan yang paling penting, yang jarang orang menyadari, dan orang tidak peduli akan hal itu, kebanyakan. Padahal kesehatan mental ini sama seperti kesehatan fisik. Bedanya kalau kesehatan fisik adalah kelihatan, disadari, dan orang care terhadap itu. Iya, betul. Tapi kalau kesehatan mental tuh enggak. Orang-orang bakal denial sama perasaan mereka sendiri bahkan. Apalagi kita untuk memvalidasi perasaan orang lain, toh kita aja juga belum bisa memvalidasi diri kita sendiri. Itu pasti bakal susah. Jadi pentingnya adalah sama-sama penting. Karena apa? Karena kesehatan itu kan anugerah dari Allah ya. Benar. Apapun yang dikasih sama Allah, apapun yang dikasih, baik itu dari kesehatan, ilmu-ilmu kita, dan lain-lain sebagainya, itu harus kita jaga. Harus kita rawat dengan baik. Termasuk kesehatan mental ini. Apalagi kesehatan mental ini bisa dibilang orang-orang not really aware of it. Gitu loh. Jadi, disitulah seberapa penting karena memang itu anugerah dari Allah. Jadi kita harus jaga. Kayak gitu. Tunggu. Napas dulu. Minum dulu. Minum dulu. Kita minum dulu ya. Alhamdulillah di Bandung ini dingin sekali ya, airnya sejuk. Bandung emang dingin. Ini Bandung versi light ya. Bener ya ampun. Ya aku bentar lagi ke Bandung lagi. Udah berapa? kerasa nih di Bandung nih ternyata. Tanggal berapa tuh Kak? Kalau boleh tahu. Aku ke Bandung insya Allah tanggal 26 sih. 26 Agustus. Iya, karena aku PKKMB ya? Iya. PKKMB-nya aku nggak salah tanggal 27. Jadi aku lapor diri offline itu tanggal 26. Rencananya di Bandung tuh ngekos kah? Iya, ngekos, gak mungkin PP kan. Aku di Bekasi. Kan. Berangkat juga jam 2. Nah, siapa tahu ada keluarga di sana. Nggak ada masalahnya. Aku benar-benar sendiri di Bandung. Ini semangat yang ngerantau ya. Walaupun ngerantaunya Jawa Barat juga. Iya sih, benar. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Untuk menuntut ilmu bagus tuh. Untuk menuntut ilmu dan meraih cita-cita. Betul. Lanjut. Bagaimana cara kita tahu kalau ada seorang ataupun diri kita sedang mengalami masalah kesehatan mental sebelum konsultasi ke psikiater?
Oke, ini aku akan kasih tahu dulu ke teman-teman bahwa setiap manusia itu memiliki kapasitas untuk menahan segala hal yang dirasakannya. Baik Betul. itu dari marah, emosi dari marah, terus sedih juga itu pasti kita tuh memiliki kapasitasnya. Pada Punya saat batasnya. benar-benar banget. Tapi pada saat kita sudah melampaui kapasitas yang kita bisa tahan atau yang kita bisa handle, itulah yang dimana apalagi pada saat kita sudah di luar kemampuan kita dan kita arahkan itu ke hal-hal yang tidak diinginkan seperti mungkin bisa dibilang self harm teman-teman dan lain sebagainya, itulah yang bisa dibilang kita within a professional help gitu. Apalagi kalau misalkan kita lihat teman-teman yang kayaknya dia katanya bahagia-bahagia aja ya, tapi ternyata pas kita lihat kehidupannya ternyata emang sesulit itu teman-teman. Ternyata kehidupannya susah dan lain sebagainya, itu kita bisa bantu dia. Tapi kalau benar-benar udah di luar kemampuan dia dan di luar kemampuan kita sebagai teman yang membantu, itu so please seeking for professional help gitu sih. Dia di luar kemampuan kita, di luar kemampuan, dan apalagi ya udah mengarah ke hal-hal yang menyakiti diri sendiri, itu udah harus banget sih. Jadi untuk teman-teman yang mungkin dirinya sendiri bahkan ataupun ketemu sama teman-teman yang mungkin kayaknya dia udah self harm tapi kayaknya dia nggak mau ke psikiater atau kayak gimana terhalang oleh orang tuanya mungkin dan lain sebagainya, mungkin karena malu juga. karena malu juga kayak enggak ini biasa aja, gue emang biasa aja, enggak, itu nggak biasa ya, itu nggak biasa, itu udah luar biasa teman-teman. Dengan cara nyakitin diri itu udah nggak biasa, udah nggak biasa, dan itulah denialnya itu loh, kita nggak apa-apa kok, enggak kamu nggak apa-apa gitu. Jadi please banget ke psikiater, karena psikiater tuh ada BPJS ya teman-teman, ada BPJS, dan juga kalau misalkan teman-teman pengen konsultasi online itu juga ada gitu. Jadi memang untuk mencapai sebuah kedamaian hati itu butuh perjuangan ya, salah satunya adalah finansial. Kalau misalkan online pun juga banyak sekarang yang webinar-webinar gratis, konsultasi gratis. Coba teman-teman cari-cari aja di internet, insya Allah bantuan itu segala-galanya ada kalau kita berusaha. Nih Kak, misalnya kita mempunyai kesehatan mental yang tidak stabil, tapi di satu hari ada teman kita yang ingin meluapkan masalahnya yang berhubungan dengan kesehatan mentalnya juga. Tapi di satu sisi mental kita saat itu juga tidak stabil. Apa cara terbaik untuk menghadapi tanpa menyinggung? Oke, susah ya. Nah, benar. Susah banget, teman kita butuh bantuan, tapi sementara kita juga lagi tumbang gitu ya. Susah banget, dan ya tadi aku bilang prioritaskan diri kamu sebelum kamu prioritaskan orang lain. Jadi memang kita harus put ourselves first gitu ya. Kita harus tahu dulu diri kita tuh sebenarnya lagi merasakan apa. Kalau misalkan masih bisa dikontrol gitu ya, masih dalam kapasitas kita, gak apa-apa untuk coba cari orang-orang yang butuh bantuan, itu gak masalah. Tapi kalau misalnya udah bener-bener di luar kapasitas kita yang udah sedih banget, jujur aja sama orang tersebut teman-teman, karena mungkin dia bisa cari teman yang bisa dibilang hidupnya lagi oke-oke aja nih, lagi aman-aman aja, lagi di atas lah bisa dibilang ya, dia lagi happy-happy, jadi dia bisa bantu gitu karena dia emosinya lagi stabil, orang-orang lain gitu. Sementara kalau misalkan kita belum lagi, kita ada kan orang yang mungkin adu nasib gitu, itu malah makin riuh gitu, jadi nggak akan menyelesaikan masalah, malah menyelesaikan masalah dengan masalah lagi gitu. Jadi lebih baik jujur sama orang yang butuh bantuan kita ngomong baik-baik. Kalau misalkan diri kita juga butuh bantuan juga ya, gitu. Kita butuh bantuan juga, bukan berarti kayak ya udah kita sama-sama cerita aja. Mungkin kalau misalkan memvalidasi perasaan nggak apa-apa, tapi kalau untuk menyelesaikan masalah itu akan sulit ya. Betul. Bahkan dia sendiri aja belum bisa menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Jadi bilang sama dia bahwa kita perasaannya juga lagi nggak enak, dan coba kasih saran ke dia bahwa coba cari teman-teman yang bisa validasiin perasaan dia dan kasih solusi untuk masalahnya dia kayak gitu. Jujur, intinya harus jujur sih. Gak apa-apa apapun itu, intinya kita udah ngomong baik-baik sama dia, kita udah berusaha nggak menyinggung dia. Tapi kalau dia merasa tersinggung itu udah di luar kemampuan kita, karena kita nggak bisa mengatur perasaan orang lain. Karena pada dasarnya kita sendiri yang itu. Abah. Udah kata aja yang tadi. Oke. Lanjut. Jika kita udah ke psikiater nih misalnya nih, terus ulang-ulang.
Ya kita sudah mendapatkan bantuan profesional ketika mengalami masalah kesehatan seperti ke psikiater, tetapi lingkungan sekitar itu tidak mendukung. Itu sama aja kayak percuma atau enggak sih Kak? Enggak dong, nggak akan percuma. Teman-teman, kalau misalkan udah ke psikiater atau ke psikolog, itu please banget jujur tentang apapun yang sudah terjadi di kehidupan kita. Kenapa kita bisa sedih, kenapa bisa stres. Sehingga psikiater itu akan mudah untuk mendiagnosa kita. Akan mudah untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah kita. Jadi pada saat kita memiliki masalah yang dibilang adalah keluarganya atau lingkungan yang nggak mendukung gitu ya, kasih tahu juga ke psikiater. Kalau misalkan lingkungan kita tuh berada di lingkungan yang nggak enak gitu, yang nggak mengenakan, pasti psikiater itu akan membantu kita. Gitu, bukan mengatur lingkungan yang harus seperti apa, tapi psikiater itu akan membantu kita mengatur emosi kita sendiri. Jadi tidak ada yang percuma gitu loh. Pasti kalau kita udah berusaha untuk mencapai suatu kedamaian gitu ya, untuk menjaga kesehatan yang dimana itu ada anugerah Allah, itu pasti nggak akan ada yang namanya sia-sia teman-teman. Jadi percaya bahwa psikiater, psikolog itu bisa membantu kita walaupun tidak sepenuhnya, karena biarpun udah banyak bantuan tapi diri kitanya masih tetap menutup diri, itu sama aja. Jadi intinya dari psikiater itu tidak akan ada yang percuma, dari diri kitanya sendiri juga harus accepting gitu. Kalau misalkan kita tuh memang sudah didiagnosa ini, didiagnosa itu, dan bagaimana caranya kita face the problem kayak gitu. Nah, Nggak ada kata percuma ya guys. terus. Udah mau ke 10 ini. Udah, oke. Ya. Selanjutnya nih, pertanyaan yang terakhir dari aku ya. Oke, boleh. Apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi stigma terkait masalah kesehatan mental? Oke, stigma ya, karena terkait stigma ini memang sulit karena kita tidak bisa mengatur dan mengontrol pikiran orang lain. Tetapi dari situlah kita harus pertama ya teman-teman bisa memvalidasi. Betul. Bisa memvalidasi emosi dan pikiran kita sendiri. Kalau kita sudah bisa nih bantu teman-teman yang belum bisa. Itu. Jadi pada saat kita sudah bisa, kita bantu teman-teman yang belum bisa untuk dia bisa memvalidasi dirinya sendiri. Pada saat kita sudah bisa nih mengatur diri kita, emosi-emosi kita bantu orang-orang lain dan coba kita edukasi. Itu insya Allah kalau misalkan kita membantu orang lain, itu bakal ada buahnya. Buahnya adalah stigmanya hilang ataupun stigmanya berkurang kayak gitu. Jadi harus kepada diri sendiri, setelah itu bantu orang lain, setelah itu baru edukasi. Kayak gitu. Sayang banget ya guys, waktu kita tuh sebentar lagi udah selesai. Dan aku mau ngasih intinya aja untuk percakapan kita pada hari ini. Jadi intinya tuh kesehatan mental tuh bagi remaja itu sangat penting ya guys. Apalagi kita remaja-remaja yang udah di jenjang SMA, yang mau melanjutkan ke jenjang kuliah. Itu pokoknya penting banget kesehatan mental itu penting banget buat kita. Jika kita sudah memiliki tanda-tanda kesehatan mental itu, segera untuk mendapat pertolongan yang lebih lanjut. Dan kita harus bisa mengutamakan kesehatan mental diri kita sendiri dan baru kesehatan mental orang lain. Sayang banget nih guys, kita udah di penghujung podcast pada hari ini. Terima kasih untuk bintang tamu kita, Kak Syifa. Terima kasih juga teman-teman Rizky yang telah bersedia hadir pada Mencast episode kali ini. Kita udah ada di penghujung acara kali ini. Terima kasih untuk semua teman-teman yang mendukung suksesan acara pada hari ini. Teman-teman ada di belakang layar ini. Dan terima kasih untuk Kak Syifa. Iya, sama-sama. Terima kasih juga ya teman-teman udah mengundang Rizky dan teman-teman semuanya. Dan terima kasih yang sudah menonton hingga akhir acara pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Rizky. Saya Syifa Wilson. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wuh.